Polres Serang sita 280 gram bibit sintetis senilai 1 miliar rupiah. Suriah perketat pengamanan usai terjadi 2 ledakan di Damaskus. Indonesia-India jalin kerjasama pengembangan satelit. Ketua DEN dorong percepatan sistem verifikasi penerima bansos. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Besi Rahmadi dalam Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama aksi penyerangan brutal sekelompok remaja terekam kamera CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda mengalami luka robek di punggungnya usai ditebas dengan pisau dapur berukuran besar. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat sejumlah remaja menyerang seorang pemuda di Jalan Majene Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku secara babi buta menyerang korban menggunakan sebilah pisau dapur berukuran besar. Korban mengalami luka robek di bagian punggung akibat tebasan salah satu pelaku. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah warung kopi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk rekaman CCTV, tim Resmo Polsek Panakukang bergerak cepat untuk membekuk pelaku utama berinisial AF di rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Petugas mengamankan sebilah pisau dapur berukuran besar dan satu buah anak panah atau busur sebagai barang bukti. Pelaku AF mengaku nekat menebas korban lantaran dipicu dendam lama, karena korban sebelumnya pernah membusur salah satu anggota keluarganya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uwi Jumugli mengatakan, tim Resmo Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan terkait pelaku lainnya. Lapangan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Macini, Kecamatan Panakukang. Pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara di atas 7 tahun. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ini menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek modernisasi pabrik gula Asebagos di Situbondo, Jawa Timur. Kortas Tipidkor Polri menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asebagos milik PT Perkebunan Nusantara 11. Proyek yang berjalan pada periode 2016 hingga 2022 tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 645 miliar rupiah. Kabak Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan proyek yang menyebabkan target pekerjaan tidak tercapai dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Adapun dalam kasus tersebut 2 tersangka telah ditetapkan, yaitu DPP selaku mantan Direktur Utama PT PN11 dan TD selaku Direktur PT Multinas Indonesia yang diduga terlibat dalam penyimpangan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Penyidik menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara DPP selaku Dirut PT PN11 periode 2015 sampai dengan 2017. Perannya adalah mengkondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan pembentukan konsorsium KSO WPM, serta menaikkan harga PKL sendiri atau HPS tanpa dasar teknis yang memadai sehingga menguntungkan pihak tertentu. Kedua, yaitu Saudara ED
selaku Dirut PT Multinas Indonesia. Perannya adalah di dalam kesepakatan memenangkan proyek, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, apalagi sejak dalam tahap perencanaan tidak melibatkan penyedia teknologi sebagaimana dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga tahapan commissioning tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Terhadap para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama, atau pasal 603 dan atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, di mana ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aparat kepolisian sektor Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 polisi gadungan usai memeras korbannya senilai belasan juta rupiah dengan modus penggerebekan narkoba. Sini cepat. Mana? Pelaku berinisial Mas dan HR ditangkap tim opsional Polsek Jati Uwung saat tertidur di tempat persembunyian mereka di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari. Petugas mengamankan 2 pucuk airgun yang juga seragam dan tanda pengenal menyerupai anggota kepolisian, borgol besi, borgol kabel tis, dan juga 1 unit sepeda motor milik korban. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan warga yang diperas pelaku dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan melakukan penggerebekan di kontrakan korban. Saiful Ramadan, korban, mengatakan modus pelaku menuduh korban terlibat peredaran obat terlarang dan meminta uang tebusan. Tiba-tiba ada segerombolan 3 orang datang. Ngakunya polisi dari 3 Raksa. Setelah itu dia gerebek-gerebek lah, sangkanya pakai narkoba apa ini. Lah dia terus saya dibawalah. Sedangkan di kontrakan itu posisinya ada 3 orang. Yang dibawa kenapa 2 orang? Saya sempat berontak di situ. Kenapa yang satunya nggak dibawa? Yang satunya dilindungi, dilepas sama dia. Terus saya langsung dibawa muter sama dia. Dipintain duit 15 juta. Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan modus pelaku sebagai polisi dengan melakukan penggerbekan terhadap korban untuk kemudian dimintai sejumlah uang sebagai tebusannya. Dia digosor oleh 4 orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Jati Uwung. Jadi mereka ada yang mengaku sebagai kanit, sebagai anggota. Kemudian menuduhkan kepada korban memiliki obat-obatan terlarang. Di situ korban diborgol, kemudian korban dimintai sejumlah uang. Namun karena korban tidak memiliki uang, jadi pada saat itu yang diambil oleh para pelaku adalah 1 buah unit sepeda motor dengan STNK dan BPKB. Alasannya adalah untuk diamankan sebagai barang bukti. Petugas masih memburu 2 pelaku lainnya berinisial HS dan R. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian tanpa dilengkapi identitas dan surat tugas yang sah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya sabu yang dikemas menggunakan kotak kado mainan wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Petugas mengamankan 3 orang tersangka bersama barang bukti 14 paket sabu siap edar. Ya udah jujur aja, oke. Inilah detik-detik petugas unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya saat menangkap 3 orang pengedar sabu di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penangkapan bermula dari penangkapan salah satu pelaku berinisial F yang membawa paket sabu saat digeledah.
Petugas kemudian menemukan paket sabu lainnya yang disimpan pelaku di rumah yang berada tidak jauh dari lokasi dan menangkap 2 orang pelaku lainnya berinisial R dan A. Menurut Panit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibnu Agus Salim, modus para tersangka dengan cara menyamarkan paket sabu dalam kotak kado mainan guna menghindari kecurigaan saat proses pengiriman maupun pendistribusian. Kami, Unit 5 Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 tersangka dengan inisial F, R, dan A di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 90,80 gram. Petugas menyita barang bukti sebanyak 14 paket sabu siap edar dengan total berat bruto sebesar 90,80 gram dalam kemasan paket dengan kode tertentu, 4 telepon genggam, 1 unit timbangan digital, serta bungkus paket kado mainan. Selanjutnya ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang bandar besar narkotika jenis sabu berupa cairan sintetis semprot senilai 1 miliar rupiah. Inilah rekaman kamera CCTV di kantor jasa pengiriman paket di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak terduga pelaku utama sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis cairan sintetis yang ditujukan ke wilayah hukum Kabupaten Serang, Banten. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang yang mengetahuinya kemudian menangkap tersangka berinisial NS, 31 tahun, di dalam kamar kosnya di kawasan Bogor tanpa adanya perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan bandar sekaligus jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis spray lintas provinsi. Modus operandi penjualannya dilakukan melalui media sosial atau online. Polisi menyita 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan semprot narkotika sintetis siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan 28 bungkus bibit narkotika sintetis dengan berat bruto 280 gram. Pelaku menjual 1 botol kecil cairan spray seharga Rp1.500.000. Sedangkan untuk botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3 juta. Untuk 1 bungkus bibit utama sintetis dijual seharga Rp20 juta. Total nilai bibit yang dijual senilai Rp1 miliar. Kami telah mengamankan saudara berinisial NS. Setelah kami melakukan penggeledahan di dalam kosan tersebut, kami mendapatkan beberapa puluh botol cairan yang berisikan narkotika jenis sintetis dengan bungkus bibit narkotika jenis sintetis dengan berat sekitar 280 gram. Setelah dihitung, botol berukuran kecil sebanyak 80 buah, yang berukuran besar sebanyak 81 buah. Dia sebagai pengepul sekaligus pengiriman. Dia mengirimkan melalui ekspedisi. Ekspedisi itu dikirim gimana pemesanan sampai ke seluruh provinsi di Indonesia. Tergantung pemesanannya dari si pembeli. Kini pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Serang. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, Lisa, kurang dari 2 jam 2 terduga pencuri sepeda motor ditangkap petugas Reskrim Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur di SPBU Jalan Haji Naman. Kedua terduga pelaku berikut barang bukti dilimpahkan ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur untuk proses hukum. Dua terduga pencuri sepeda motor ditangkap petugas di SPBU Jalan Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur. Keduanya ditangkap petugas Reskrim Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur dari tindak lanjut laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motornya. Keduanya berhasil ditangkap dari deteksi sinyal GPS sepeda motor korban
yang dibawa lari kedua terduga pelaku. Kapolsek Durensawit Kompol Sutikno mengatakan, tim opsional Polsek Durensawit tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, keduanya berhasil ditangkap dari titik lokasi GPS motor yang dicuri. Saat ditangkap, kedua terduga pelaku sedang menunggu rekannya untuk menawarkan menjual motor curiannya. Tadi malam menjelang pagi ketika kami selesai melaksanakan kegiatan stasioner antisipasi tawuran, kami mendapatkan informasi adanya warga yang kehilangan sepeda motornya, sebuah Yamaha Aerox. Nah, kemudian setelah melapor kepada kami terjunkan tim reskrim dari Polsek Durensawit untuk melakukan penyelidikan. Sehingga pada saat rekan-rekan melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku itu terdapat GPS. Sehingga kami telusuri dan mendapatkan titik yang menunjukkan bahwa GPS berada di sana. Akhirnya kami meluncur ke Jalan Haji Naman, perbatasan Kota Jakarta Timur dan Bekasi. Dan alhamdulillah sepeda motor yang diambil oleh pelaku tersebut bisa kami dapatkan. Berikut kami amankan 2 orang pelakunya. Kasus pencurian sepeda motor ini dilimpahkan ke Kepolisian Sektor Jatinegara, Jakarta Timur, karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gedung yang juga dijadikan sebagai gudang kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP milik Pemkot Cilegon terbakar. Puluhan mesin pertanian maupun pupuk bantuan di dalam gudang ludes. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kepanikan mewarnai proses pemadaman kebakaran yang melahap gedung bidang pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Banten. Sejumlah warga bersama pegawai gedung dinas berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Sebagian pegawai lainnya berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam lokasi kebakaran. Kobaran api dengan cepat melahap area gudang yang berisi unit mesin atau alat bantuan pertanian serta area ruang arsip dokumen. Petugas pemadam kebakaran Kota Cilegon berhasil memadamkan api selang 1 jam kemudian. Salah seorang pegawai mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi saat para pegawai kantor tengah sibuk bekerja. Saat itu asap pekat disertai kobaran api tiba-tiba muncul di bagian belakang gudang. Saya posisi di sini, ngelihat api dari samping tuh, udah lihat api di samping, saya langsung lari, ambil air pakai ember seadanya, saya siramin aja. Gudang sama di belakang itu ada alat mesin pertanian sama gudang pestisida itu, sama gudang arsip, itu aja. Wah, belum itu tahu kenapa saya. Pak ya? Belum tahu saya sumbernya, karena di situnya kan ada pupuk organik seperti kokopit, ada pupuk NPK di dalam itu. Udah itu aja. Yang lain mesin pertanian. Ya. Sedang bekerja di dalam. Semua masih itu masih. Ya? Belum yang menjelang pas pulang sumber sore? ada api itu di ruangan bidang perikanan. Mencium atau ada asap, ada api? Ada asap, ada api. Diduga kuat kebakaran berasal dari adanya hubungan arus pendek listrik di area gudang. Meski begitu, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun total kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral warga Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan menyegel warung kelontong yang juga kedapatan menjual obat keras tramadol. Usai viral di media sosial, aparat kepolisian kemudian memasang garis polisi. Warung kelontong yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa menjual obat keras jenis tramadol. Warga yang mengatasnamakan Badan Perwakilan Netizen pun langsung melakukan penyegelan. Video transaksi jual beli tramadol dan penyegelan ini viral di media sosial. Aparat kepolisian Polsek Jagakarsa
kemudian melakukan penyegelan dengan memasang garis polisi. Kapolsek Jagakarsa mengatakan, pihaknya sedang melakukan upaya penangkapan penjualan obat keras tanpa izin edar ini. Betul, dari warga sudah menyegel toko obat yang dijual bebas tanpa izin. Kemudian kita upaya-upaya untuk menangkap orang yang menjual bebas tanpa izin tersebut. Maraknya penjualan obat tramadol di kawasan Jagakarsa memang membuat warga Badan Perwakilan Netizen geram. Mereka melakukan penindakan sendiri dan memviralkan tindakan mereka di media sosial. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dishub Kota Bogor kembali melakukan penertiban terhadap angkutan kota yang juga dinilai tidak memenuhi ketentuan operasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bogor kembali melakukan penertiban terhadap angkutan kota yang dinilai tidak memenuhi ketentuan operasional. Dalam operasi yang digelar di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa 7 Juli 2026. Sebanyak 16 unit angkot ditindak karena telah melewati batas usia teknis kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026. Penertiban tersebut dipimpin oleh Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor dengan sasaran angkutan umum yang tidak lagi layak jalan. Respon dari supir, karena memang supir itu hanya membawa kendaraan, pemiliknya juga sudah hafal, jadi supir-supir ya menyetujui bahwa memang usia kendaraan tersebut sudah tidak layak jalan. Kedepannya sudah dilaksanakan, paling nanti diperjelas kembali untuk melakukan sosialisasi terhadap supir ataupun pemilik kendaraan, khususnya pemilik ya, karena kalau supir kan hanya membawa kendaraan, tetapi kalau pemilik kan yang mempunyai hak untuk angkutan umum itu. Selain memeriksa kondisi kendaraan, petugas juga melakukan pengecekan dokumen administrasi seperti surat tanda nomor kendaraan dan juga bukti uji berkala atau EKIR. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor Ridwan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan tindakan kepada kendaraan yang melanggar ketentuan. Sanksi yang diberikan berupa penilangan serta penyemprotan tanda pada kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Ridwan menjelaskan sebagian besar kendaraan yang ditindak masih memiliki STNK yang berlaku, namun banyak di antaranya sudah tidak memiliki buku uji KIR sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum yang layak beroperasi. Menurutnya, para sopir yang terjaring operasi pada umumnya menerima tindakan yang diberikan petugas sebab mereka memahami bahwa kendaraan yang dikemudikan memang sudah tidak memenuhi ketentuan usia teknis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, longsor terjang Ekuador, 10 orang tewas. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Kota Karbala, Irak melakukan sebagian berbagai persiapan menjelang kedatangan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Prosesi ini juga menjadi salah satu tahap terakhir sebelum jenazah dibawa kembali ke Iran untuk dimakamkan di kota Mashhad. Pemerintah Provinsi Karbala mulai memasang spanduk dan foto-foto Ali Khamenei di sejumlah ruas jalan menjelang kedatangan iring-iringan jenazah. Aparat keamanan juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya prosesi. Ketua Komite Layanan Pemakaman Ala Saleh Al-Almiri menyatakan Khamenei memiliki tempat yang istimewa bagi banyak warga Irak, terutama di kalangan Muslim Syiah, sebagai salah satu tokoh agama yang dihormati. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Provinsi Karbala Mahfouz Al-Tamimi mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana pengamanan nasional dengan melibatkan tentara, kepolisian, dinas intelijen, serta pasukan Popular Mobilization Force atau PMF. Menurutnya, persiapan juga meliputi penyediaan air bersih, listrik, layanan kesehatan,
kebersihan, dan pengaturan lalu lintas demi mendukung kelancaran seluruh rangkaian upacara. Sesuai jadwal, jenazah Khamenei akan tiba di Bandara Najaf pada Selasa malam waktu setempat. Kemudian dibawa dalam prosesi menuju makam Imam Ali di Najaf pada Rabu pagi. Setelah itu iring-iringan akan dilanjutkan ke Karbala dan berakhir di makam Imam Hussein sebelum jenazah diterbangkan kembali ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan pada Kamis. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman Ali Khamenei setelah Teheran mengumumkan kematiannya menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani meluruskan perihal Presiden Prabowo Subianto yang juga memintanya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Muzani bahkan mengatakan kehadirannya di pemakaman pemimpin tertinggi Iran bukan sebagai Ketua MPR, melainkan sebagai utusan khusus Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri secara langsung pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani mengatakan kehadiran di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei bukan sebagai Ketua MPR, melainkan sebagai utusan khusus Presiden. Adapun pemakaman pemimpin tertinggi Iran dijadwalkan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli mendatang. Dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atas wafatnya beliau dan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli. Atas nama bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia kita menyampaikan duka cita yang mendalam. Maka pada hari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut, dan insya Allah kami akan segera berangkat. Mungkin sedang dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri, entah mungkin besok malam barangkali, tapi semuanya nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai utusan khusus Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan diplomatik kembali muncul terkait dengan rencana Amerika Serikat yang mempertimbangkan pemulihan akses Turki ke program pesawat tempur siluman F-35. Israel secara tegas menolak langkah tersebut dan menilai keunggulan militernya di kawasan harus tetap dijaga. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan pemerintahannya telah menyampaikan kepada Washington bahwa Israel menentang penjualan pesawat tempur F-35 kepada Turki. Menurut Sa'ar, penjaga keunggulan militer Israel di Timur Tengah merupakan kebijakan yang selama ini didukung oleh Amerika Serikat. Israel menilai langkah tersebut penting mengingat dinamika keamanan yang terus berkembang di kawasan. Perdebatan ini menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Turki dalam program F-35. Sebelumnya, Turki dikeluarkan dari program tersebut pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia yang dinilai menimbulkan resiko keamanan bagi teknologi NATO. We made it clear that we oppose with the F-35 to sell F-35 planes to Turkey. Prime Minister himself told that to President Trump. The United States, first of all, it's critical that Israel, in the region we are living, will maintain its, I would say, quality advantage and this was always the policy of the United States to support that advantage. Pernyataan Sa'ar disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman di Yerusalem. Sementara itu, pembahasan mengenai masa depan Turki dalam program F-35 diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang terus menyita perhatian dalam hubungan antara Washington, Ankara, dan sekutu-sekutunya di NATO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aparat keamanan Suriah memperketat bahwa pengamanan di pusat kota Damaskus setelah 2 ledakan mengguncang kawasan dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Rekaman video menunjukkan personel Kementerian Dalam Negeri pemerintah Suriah, petugas investigasi kriminal, serta aparat keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamanan di sekitar Hotel Four Seasons, tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rombongannya menginap, diperketat dengan penempatan personel bersenjata dan kendaraan kepolisian. Menurut otoritas Suriah, 2 alat peledak rakitan meledak di dekat hotel dan mengakibatkan 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa ledakan terjadi di luar ring pengamanan yang telah ditetapkan untuk kunjungan Presiden Prancis. Pihak berwenang menegaskan insiden tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Macron maupun rombongannya. Istana Elysee juga memastikan kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Damaskus tetap berlangsung sesuai jadwal. Bahkan Macron dilaporkan tidak mendengar suara ledakan karena sedang dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Shara. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara barat ke Suriah sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmad al-Shara, sekaligus kunjungan pertama Presiden Prancis ke negara tersebut sejak tahun 2009. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji peran Turki dalam meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikannya saat menggelar konferensi pers bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Ankara. Dalam keterangannya, Trump menyebut Turki sebagai sekutu penting Amerika Serikat yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, Ankara memiliki pemahaman yang baik mengenai situasi di Iran dan turut membantu upaya penyelesaian konflik. Trump juga menilai Turki memiliki kekuatan militer yang besar dan sebenarnya dapat ikut terlibat dalam konflik Iran dan Israel. Namun pemerintah Turki memilih untuk tidak masuk ke dalam pertikaian tersebut. Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the side. They know Iran very well, and they know the problems with Iran. But they've been very instrumental, along with a couple of other countries, of helping. They could have gotten into the fight. And I hear some people saying about their relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good. And I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran or whatever. Dalam kesempatan yang sama, Trump menegaskan bahwa tujuan operasi militer terhadap Iran adalah untuk mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir, bukan sebagai perang dalam pengertian konvensional. Meski demikian, hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Turki masih menjadi isu penting. Ankara hingga kini terus mendorong agar dapat kembali memperoleh akses terhadap alat utama sistem senjata atau alutsista canggih Amerika setelah dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 pada tahun 2019 akibat pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kuba menuduh bahwa Amerika Serikat melancarkan blokade energi yang disebut setara dengan blokade laut dan merupakan tindakan perang. Tuduhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam pidatonya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pidatonya, Bruno Rodriguez menyatakan pemerintah Amerika Serikat telah menjalankan tekanan multidimensi terhadap Kuba selama hampir 7 dekade. Menurutnya, pembatasan terhadap pasokan bahan bakar, baik untuk keperluan komersial maupun kemanusiaan dilakukan melalui sanksi, ancaman, dan tekanan terhadap perusahaan pengangkut minyak. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra.
se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos. Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. Selama ini, pemerintah Amerika Serikat menyatakan sanksi terhadap Kuba diberlakukan untuk mendorong reformasi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Washington juga menegaskan bahwa bahan pangan dan obat-obatan tetap dikecualikan dari sanksi kemanusiaan. Namun pemerintah Kuba menilai pembatasan tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih luas bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Etna di Pulau Sisila, Italia masih terus berlangsung. Meski demikian, penerbangan di Bandara Catania kembali beroperasi setelah status peringatan penerbangan diturunkan oleh otoritas. Kepulan asap dan aliran lava masih terlihat keluar dari Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang berlokasi di Sisilia Timur, Italia. Sejumlah pendaki dan wisatawan memanfaatkan momen ini untuk menyaksikan langsung aktivitas vulkanik dari area yang diizinkan, sambil tetap mematuhi batas keamanan yang ditetapkan otoritas. Sementara itu, Bandara Catania, Fontana Rossa kembali membuka layanan penerbangan setelah status peringatan abu vulkanik diturunkan dari level merah menjadi oranye. Pihak pengelola bandara menyatakan pesawat sudah dapat melakukan lepas landas dan pendaratan. Meski penumpang tetap diminta memastikan jadwal penerbangan kepada maskapai masing-masing. Gunung Etna memiliki beberapa kawah aktif yang sering mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan letusan eksplosif. Karena itu, otoritas dan lembaga pemantau gunung api terus menghimbau masyarakat serta wisatawan agar mematuhi pembatasan akses di kawasan puncak demi menghindari resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir akibat topan Maisak memicu insiden tak biasa di wilayah Guangxi, China Selatan. Ratusan ular lepas dari sebuah peternakan yang juga terendam banjir memaksa warga dan petugas melakukan pencarian demi mencegah ancaman bagi masyarakat. Banjir yang melanda kota Hangzhou di daerah otonom Guangxi Zhuang menghanyutkan sebuah peternakan ular dan menyebabkan sekitar 800 hingga 900 ekor ular lepas ke lingkungan sekitar. Rekaman video memperlihatkan warga bersama petugas menyusuri lahan yang masih tergenang air, menggunakan jaring untuk menangkap ular-ular yang berhasil melarikan diri. Dalam salah satu rekaman, seekor ular kobra terlihat muncul dari permukaan air sebelum berhasil dilokalisir oleh warga. Menurut otoritas setempat, ular yang lepas terdiri dari berbagai jenis, termasuk kobra berbisa. Hingga kini, sedikitnya 1 warga dilaporkan mengalami gigitan ular dan telah mendapatkan penanganan medis darurat. Media lokal melaporkan luapan air dari 2 waduk di kawasan tersebut merendam permukiman dan menghanyutkan sejumlah peternakan ular skala kecil. Pihak berwenang mengerahkan tim darurat untuk menangkap ular yang masih berkeliaran, sekaligus menghimbau warga menjauhi wilayah terdampak banjir hingga kondisi dinyatakan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga komunitas pesisir Bili di wilayah Delta Nigeria menghadapi krisis lingkungan setelah gas metana muncul dari Sungai Rawa dan sumber air bawah tanah. Fenomena yang juga berlangsung selama berbulan-bulan itu memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan.
Rekaman memperlihatkan gelembung gas terus muncul dari berbagai sumber air di kawasan tersebut. Warga mengaku tanah mengalami kerusakan, sementara mereka khawatir paparan gas dapat memicu gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Salah satu warga, Timothy Agun Biade, mengatakan fenomena itu awalnya terlihat dari gelembung gas yang muncul bersama air, lalu perlahan menyebabkan kerusakan pada tanah di sekitar sumber air. Warga lain, Nyidu Kobia Okile, mengaku mengalami demam, sakit kepala berkepanjangan, dan batuk parah yang membuatnya sulit tidur pada malam hari. Dampak pencemaran juga memaksa sekolah negeri di komunitas tersebut ditutup. Para siswa dipindahkan ke ruang kelas sementara yang penuh sesak, sehingga proses belajar mengajar dinilai tidak lagi berjalan efektif. Sejumlah warga menuding kebocoran berasal dari jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua di kawasan itu. Namun hingga kini pihak berwenang belum memastikan sumber metana tersebut. Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria menyatakan penyelidikan masih berlangsung sambil menyediakan pasokan air bersih dan menempatkan mobil pemadam sebagai langkah antisipasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, tercatat 10 orang tewas dan 3 lainnya masih dinyatakan hilang setelah longsor besar menerjang permukiman Kanzaba di Provinsi Zamora, Kinkip, Ekuador Selatan. Tim penyelamat juga masih berupaya untuk mencari korban yang diduga tertimbun material longsor. Rekaman memperlihatkan kawasan permukiman hampir seluruhnya tertutup lumpur. Rumah-rumah terendam, jalanan hilang tertimbun material, sementara alat berat terus menggali puing dan tanah untuk mencari korban. Tim evakuasi juga berhasil menemukan salah satu jenazah dari lokasi bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Zamora, Sinsipe, Diego Pacue, menyatakan berbagai jenis alat berat dan personel terus dikerahkan tanpa henti demi mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Sekitar 150 personel gabungan terdiri dari petugas pemadam kebakaran, tentara, kepolisian, tim spesialis dan relawan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 orang yang hingga kini belum ditemukan. Sekretariat Nasional Manajemen Resiko Ekuador melaporkan sekitar 50 rumah mengalami kerusakan atau hancur dengan lebih dari 300 warga terdampak akibat bencana tersebut. Pihak berwenang menyebut longsor dipicu meluapnya Sungai Zamora, namun sejumlah warga meyakini bencana terjadi akibat Sungai Canzama yang meluap. Longsor lumpur merupakan aliran cepat campuran air, tanah dan material lain yang umumnya dipicu hujan lebat atau meluapnya sungai, serta dapat menghancurkan permukiman dalam hitungan menit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang milik maskapai ZZ mengalami insiden saat lepas landas di Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kirgistan. Pesawat sempat miring ke kiri setelah proses lepas landas dibatalkan akibat gangguan pada roda pendaratan. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai TZ mengalami insiden saat bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Manas di kota Bishkek pada Selasa waktu setempat. Menurut laporan otoritas dan media lokal, awak pesawat memutuskan menghentikan proses lepas landas setelah mendeteksi gangguan pada sistem roda pendaratan. Saat pesawat melakukan pengereman darurat, badan pesawat kehilangan keseimbangan dan miring ke sisi kiri, sehingga sayap kiri menyentuh permukaan landasan pacu. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan petugas darurat dan tim teknis segera mengamankan area serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat yang mengalami kerusakan. Otoritas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka serius. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti gangguan teknis yang memicu insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga ibu kota Kenya, Nairobi, saat peringatan Hari Sabah-Sabah berlangsung. Pengamanan ketat dilakukan di tengah rencana aksi unjuk rasa yang juga menyuarakan tuntutan reformasi politik dan ekonomi. Sejumlah ruas jalan menuju pusat kota dan gedung parlemen ditutup oleh aparat kepolisian yang menempatkan pos pemeriksaan serta barikade di berbagai titik strategis. Beberapa aktivis juga terlihat diamankan saat berupaya mendatangi kawasan parlemen. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Sabah-Sabah yang dalam bahasa Swahili berarti 77. Hari tersebut mengenang demonstrasi bersejarah pada 7 Juli 1990 yang mendorong berakhirnya sistem satu partai di Kenya. Tahun ini, aksi dipicu oleh kemarahan publik terhadap dugaan kekerasan polisi, tingginya biaya hidup,
kasus korupsi, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden William Ruto. Kelompok hak asasi manusia menilai pengetatan pengamanan dan penangkapan aktivis beresiko membatasi kebebasan penyampaian pendapat. Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge. Nairobi has been cordoned, the parliament has been locked and nobody can access the premises of parliament. We are asking the police IG, wacha kusema ya kwamba haukupata the notification ya kupicket siku ya leo. We all know that we presented a petition to send a notice to Central Police Station on Thursday. And you guys refused to accept our to sign our notice. And today tumetoka kuhakikisha kwamba tumepeleka hii petition kwa bunge, na Wakenya saa hizi wanakatazwa kupeleka petition kwa bunge, haki ambayo wanapewa kikatiba. We are living in bad times and we want to tell the nation that please do not allow this regime to curtail the rights enshrined in our constitution. Hingga akhir pelaksanaan aksi, aparat keamanan masih berjaga di sejumlah titik di pusat kota Nairobi. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas reformasi politik dan ekonomi di Kenya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang masuk sekolah penjualan seragam meningkat. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pimpinan parlemen menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Tentunya pertemuan ini turut juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraannya ke lembaga legislatif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraan PM India ini turut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan PM India ke parlemen disambut langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan langsung berjalan di antara barisan pasukan kehormatan yang berdiri rapi di sisi kiri dan kanan karpet merah. Adapun suasana penyambutan berlangsung khidmat sebagai bagian dari proses kenegaraan. Selain itu juga terlihat beberapa jajaran pimpinan DPR, MPR maupun DPD, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri dalam penyambutan kedatangan PM India tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI bersama dengan MPR RI dan DPD RI menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Nusantara. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas berbagai kerjasama strategis mulai dari pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi antariksa hingga pelestarian warisan budaya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Perdana Menteri India berharap kerjasama bilateral dapat terus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya kerjasama pelestarian lingkungan di aliran Sungai Gangga dan Sungai Mahakam, pengembangan teknologi peluncuran satelit, serta restorasi Candi Prambanan bersama Presiden Prabowo Subianto. DPR RI juga menegaskan komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah eksekutif dalam menindaklanjuti seluruh kesepakatan yang dicapai demi memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Ya, alhamdulillah baru saja kami DPR RI bersama dengan MPR RI dan DPD RI menerima kunjungan dari PM India Sri Narendra Modi. Tadi dalam pidatonya PM Modi menyampaikan beliau berharap hubungan India dan Indonesia dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Hubungan antara Indonesia dan India sudah berlangsung 75 tahun. PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah
ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dalam situasi global yang seperti ini. Tadi saya juga sampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif tentu saja akan sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara lembaga legislatif dan pemerintah diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menghasilkan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani juga mengungkapkan salah satu hasil ataupun pertemuan Presiden Prabowo Subianto PM India Narendra Modi telah terencana ataupun berencana kerjasama pengembangan satelit antara Indonesia dan India. Puan bahkan mengatakan negara India siap untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi berhasil menghasilkan beberapa kerjasama antar kedua negara. Salah satunya yakni rencana kerjasama pengembangan satelit antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani usai menerima kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menyampaikan negara India menyatakan kesiapannya untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan fasilitas peluncuran satelit. PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara diaspora India yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan serta kerjasama antara Indonesia dan India. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara diaspora India yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh ratusan warga diaspora India yang memadati lokasi acara. Suasana berlangsung hangat dengan penampilan seni dan budaya khas India. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyapa para peserta dan berinteraksi dengan masyarakat diaspora India yang telah lama berkontribusi di berbagai bidang di Indonesia. Kehadiran Presiden diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dan India di berbagai sektor. Acara ini merupakan pertemuan diaspora Indonesia dengan PM Modi yang saat ini tengah berkunjung ke Indonesia, sekaligus menjadi wadah untuk mempererat ikatan persahabatan serta pertukaran budaya antar kedua negara. And let me extend a very warm welcome to Prime Minister Narendra Modi on his visit to Indonesia. I had the honor of being the chief guest of honor on the Republic Day celebration, January 26, 2025. I was just inaugurated as President of Indonesia only 3 months before, October 20th, and I was greatly honored to be the chief guest because India's first Republic Day celebration was in 1950, and the chief guest at that time was the first president of Indonesia, President Sukarno. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 2 di Jalan Pelamboyan Raya 2, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tungtungan hampir rampung. Sekolah gratis bagi anak-anak keluarga kurang mampu tersebut ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2020.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya 2, Tanjung Selamat, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan. Dalam peninjauannya, Agus menilai pembangunan hampir 100% rampung. Menurut AHY, seluruh proses pembangunan kini telah memasuki tahap akhir, sehingga fasilitas pendidikan tersebut diproyeksikan siap digunakan dalam waktu dekat. AHY menilai kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah ini nantinya juga diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Ia berharap para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut kelak menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Kota Medan, Sumatera Utara hingga di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada 5 sekolah rakyat yang dibangun di Sumatera Utara, yakni berada di Medan, Serdang, Begadai, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Padang, Sidimpuan, dengan pagu anggaran 250 miliar rupiah per sekolah. Secara keseluruhan, adapun pagu anggaran untuk 5 sekolah tersebut mencapai 1,2 triliun lebih. Sementara untuk lahan disediakan oleh masing-masing pemerintah kota dan kabupaten. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah rakyat tersebut akan segera dilengkapi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli, warga mulai memadati toko-toko perlengkapan sekolah di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Meski harga seragam naik sekitar 5% dibandingkan dengan tahun lalu, minat masyarakat tetap tinggi. Suasana ramai terlihat di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sejak pagi, para orang tua bersama anak mereka silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis. Meningkatnya aktivitas belanja terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Sebagian besar orang tua memilih berbelanja lebih awal agar seluruh kebutuhan sekolah anak dapat dipersiapkan tanpa terburu-buru menjelang hari pertama masuk sekolah. Sudah belanja kebutuhan sekolah, seragam ya, buku dan yang lain lah. Artinya sudah menjelang masuk sekolah ya? Iya, jadi buru-buru udah beli, hari Senin kan pada masuk sekolah. Artinya di sini ramai nggak tadi Bu yang Ibu pantau? Kami sih dari tadi keluar masuk terus ya, nggak sepi lah, orang kita lagi emang masuk sekolah ya, kebutuhan keluar sekolah kan perlu dibeli. Tadi Ibu beli apa aja? Seragam sekolah anak, buku, penghapus ya, untuk ini anak-anak aja perlengkapan sekolah anak yang harus dibawa. Pihak toko menyebut lonjakan pengunjung mulai terjadi dalam 3 hari terakhir. Produk yang paling banyak dicari yaitu seragam, tas, dan buku tulis. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kawasan Pondok Aren, namun juga dari Bintaro dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Seperti apa saat ini? Di sini tuh udah mulai rame ya, karena udah masuk sekolah. Itu tuh mulai rame tuh kemarin dari hari Sabtu. Jadi nanti puncaknya tuh di hari Minggu sih, sehari sebelum kita masuk sekolah. Yang paling dicari apa sih? Paling dicari itu kayak seragam, tas, sama buku. Meskipun harga seragam dan juga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, antusiasme masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Para pedagang memperkirakan jumlah pengunjung akan terus meningkat hingga menjelang hari pertama masuk sekolah pekan depan. Dari Tangerang, Banten, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kantor imigrasi Medan bersama dengan Polda Sumatera Utara ini membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming. Dalam operasi gabungan, petugas juga mengamankan puluhan terduga pelaku termasuk 7 warga negara asing. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Juni, petugas mengamankan 7 warga negara asing terdiri dari 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam serta 31 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan CBD Polonia. Hasil pengembangan mengerahkan petugas ke sejumlah lokasi termasuk kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Eleven.
Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita ratusan perangkat elektronik di antaranya telepon seluler, komputer, laptop, keyboard, paspor, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di berbagai platform media sosial untuk menipu korban di luar negeri, dengan target utama pria berkewarganegaraan Jepang. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan ilegal. Ketujuh warga negara asing akan dideportasi dan diusulkan masuk daftar cekal selama 10 tahun. Sementara penyidikan terhadap jaringan ini masih terus dikembangkan bersama Polda Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat terombang-ambing di tengah laut akibat kerusakan mesin 9 nelayan KM Karisma akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Satu di antaranya merupakan anak berusia 10 tahun. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 9 nelayan KM Karisma yang mengalami kondisi darurat di perairan Pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden berawal saat KM Karisma yang tengah kembali dari melaut mengalami kehabisan bahan bakar. Saat menggunakan bahan bakar cadangan dari jerigen, mesin kapal justru mengalami kerusakan karena bahan bakar telah tercampur air, sehingga kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran. Setelah berbagai upaya perbaikan mandiri tidak membuahkan hasil, awak kapal meminta bantuan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan KN Sarkarna beserta personel dan peralatan pendukung untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Pada Selasa dini hari, tim SAR berhasil menemukan KM Karisma dalam kondisi terombang-ambing di lokasi kejadian. Demi menjamin keselamatan seluruh awak kapal, petugas melakukan penarikan atau towing menuju dermaga PTS Pelabuhan Pangkal Balam. Operasi berlangsung aman berkat sinergi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, ABKKN Sarkarna, serta personel Polairut. 9 nelayan termasuk seorang anak berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pemkot Bandung juga berhasil meningkatkan upaya untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, mengingat masih adanya sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminal, terutama aksi begal yang kerap terjadi pada malam hari. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan aparat gabungan bersama kepolisian telah berhasil menggagalkan aksi pembegalan yang terjadi di kawasan Binong, Kiara Condong, Bandung beberapa waktu lalu. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa patroli intensif mampu mencegah tindak kejahatan sebelum menimbulkan korban. Farhan mengutarakan selain pengungkapan kasus di Binong, jajaran kepolisian juga berhasil menangkap seorang pelaku begal lainnya yang beraksi di wilayah Buah Batu. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan aksi pembegalan masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi secara serius. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, para pelaku begal kini cenderung beroperasi pada waktu-waktu sepi, khususnya setelah pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sasaran mereka umumnya adalah pengendara yang melintas sendirian atau dalam kondisi lengah. Di depan Pusdai dibersihkan dari yang nongkrong, karena kita mau menjaga marwah rumah ibadah. Orang mau sholat subuh jangan keganggu. Masa depan masjid jadi tempat nongkrong. Lamun ibadah, data air ibadah iya tuh, malakah nginum-nginum, makanya kita bersihkan daerah seputar Pusdai ini. Ya, sudah ini minggu ke-3, setiap minggu kita bersihkan. Selain memperkuat patroli keamanan, Pemkot Kota juga terus melakukan penertiban di sejumlah kawasan yang kerap menjadi titik berkumpul masyarakat hingga larut malam. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah di depan Pusat Dakwah Islam atau Pusdai Jawa Barat. Menurut Farhan, kawasan tersebut harus dijaga marwah dan fungsinya sebagai lingkungan rumah ibadah. Ia menilai aktivitas nongkrong hingga dini hari oleh sebagian kalangan setelah pulang dari tempat hiburan dinilai kurang tepat jika dilakukan di sekitar kawasan tersebut. Penertiban di kawasan tersebut telah dilakukan berulang kali dan akan terus ditingkatkan. Untuk itu, Farhan telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung agar lebih bertindak tegas dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jembatan Aramco hadirkan akses bagi warga Mamuju. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, dan kita lanjutkan informasinya. Dari Kemenhub mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P8 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas RKTN 2011-2030. Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan resmi menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P8/2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P9/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan yang cepat, perubahan iklim, serta komitmen nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi revisi 2 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional RKTN. Saya tahu, saya dapat laporan dari Pak Ade bahwa proses penyusunan ini bukan proses yang sederhana, bukan proses yang gampang. Dan saya kira dari segi legal formal, aspek formulasinya sudah memenuhi persyaratan. Sosialisasi, ada diskusi stakeholder melibatkan KL termasuk pemerintah daerah. Tinggal sekarang yang paling penting dari sebuah perencanaan itu adalah pelaksanaannya. Nah, dengan demikian saya kira apabila kita berusaha untuk konsisten untuk melaksanakan apa yang telah kita susun, maka insya Allah apa yang selalu dicita-citakan, apa yang selalu dihimbau oleh Bapak Presiden tentang keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu bisa kita wujudkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKTN ini melibatkan proses yang panjang dengan dedikasi tinggi serta keterlibatan aktif dari berbagai kementerian lembaga, pemerintah daerah hingga para ahli. Menhub menitikberatkan pentingnya konsistensi dalam eksekusi rencana ini dari tingkat nasional hingga ke level tapak. Menhub menjabarkan 3 orientasi utama kementerian yang menjadi amanah Presiden, yaitu hutan wajib lestari sebagai tanggung jawab utama. Pembangunan tidak boleh berhenti dengan mendorong green growth sebagai musim baru pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat itu pasti. Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Adetri Ajikusuma menjelaskan bahwa RKTN 2011-2030 merupakan dokumen rencana jangka panjang sektor kehutanan yang bersifat makro dan menjadi background bagi rencana kehutanan tingkat provinsi serta rencana tata ruang wilayah provinsi. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar hutan Indonesia tetap lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, digitalisasi Bansos telah membuat proses verifikasi data penerima menjadi jauh lebih cepat dari hitungan bulan menjadi hitungan menit. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengajak tim dari Tony Blair Institute untuk ikut berkontribusi mempercepat lompatan digital Bansos hingga ke pelosok Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memanfaatkan pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk memperlihatkan perkembangan transformasi digital pemerintahan Indonesia. Salah satu capaian yang menjadi sorotan ialah percepatan sistem verifikasi penerima bantuan sosial yang kini mampu diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah memperkenalkan agenda transformasi digital sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Luhut menegaskan digitalisasi birokrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sebelum sistem digital diterapkan, proses verifikasi warga miskin yang berhak menerima bansos dapat memakan waktu antara 75 hingga 200 hari. Kini melalui uji coba yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses tersebut dipangkas secara drastis menjadi hanya beberapa menit. Menurutnya, perubahan itu merupakan bukti bahwa digitalisasi mampu memangkas birokrasi yang selama ini nilai lambat dan berbelit, hingga memastikan bansos tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Indonesia dan Kanada terus memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang strategis antara kedua negara. Salah satu fokus utamanya yaitu investasi yang juga berfokus pada pengolahan air dan proyek infrastruktur lainnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan sekaligus perpisahan dari Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Y.M. Jess Dutton. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis dan kelanjutan kerjasama antara kedua negara terkait langkah percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi konvensif Indonesia-Kanada hingga peluang investasi strategis di Indonesia dengan fokus khusus pada pengelolaan air dan proyek infrastruktur lainnya. Di sisi lain, pertemuan ini sekaligus menjadi ajang perpisahan bagi Dubes Jess Dutton yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Indonesia. Menko AHY menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan persahabatan yang terjalin sejak beliau menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Sebagai tanda persahabatan yang erat, Menko AHY memberikan cenderamata berupa patung Arjuna kepada Dubes Jess Dutton. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga memastikan pelebaran 4 lajur ruas Jalan Nasional Serdang Bojonegara Merak segera terrealisasi. Pelebaran dilakukan untuk mengurai kemacetan dengan target menjadi 4 lajur dengan panjang mencapai hampir 32 km. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung penanganan ruas Jalan Nasional Serdang Bojonegara Merak di Kabupaten Serang, Banten pada Senin malam 6 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek peningkatan kualitas jalan berjalan sesuai rencana, sekaligus mempersiapkan pelebaran ruas menjadi 4 lajur. Saat ini penanganan dilakukan pada ruas sepanjang 18,93 km dari total panjang jalan 31,42 km melalui skema kontrak tahun jamak 2025-2027 dengan nilai anggaran 138 miliar rupiah. Pekerjaan meliputi rekonstruksi menggunakan rigid pavement setebal 30 cm untuk meningkatkan kekuatan jalan dalam melayani lalu lintas kendaraan bertona sebesar. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan peningkatan kondisi jalan yang sedang dikerjakan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakan pelebaran ruas sepanjang sekitar 10 km mulai dari Simpang Seruni hingga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Menurutnya, pengembangan kapasitas jalan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperlancar aktivitas industri dan distribusi logistik, tetapi juga memberikan akses transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari diskusi dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur, diharapkan sih bisa menjadi 4 lajur ya. Jadi tidak hanya 2 lajur, tapi 4 lajur. Itu bagus, tapi kan kita lihat di sini kondisinya kan penuh dengan bangunan, jadi akan dibantu oleh Pak Wabub dan Pak Gubernur. Kita tetap mengutamakan masyarakat setempat, jadi ada yang sekolah, teman-teman kita yang ke rumah sakit dan seterusnya tetap bisa menggunakan jalan ini dengan aman. Tapi juga di sisi lain, industri bisnis juga harus tetap bergerak supaya roda perekonomian di Banten akan semakin maju dan maju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkot Jaktim juga memperkuat budaya pilah sampah melalui Bank Sampah Pintar Kemilo bersama PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan juga Pemurnian Logam Mulia pada Selasa 7 Juli 2026. Nama Kemilo dipilih karena hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang dikaitkan dengan tabungan emas. Pemerintah Kota Jakarta Timur memperkuat budaya pilah sampah melalui Bank Sampah Pintar Kemilo bersama PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan bank sampah itu merupakan salah satu upaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga dalam menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya, sekaligus mendukung target pengurangan sampah di Jakarta. Peresmian bank sampah tersebut disertai dengan penyerahan secara simbolis 140 tempat sampah pilah organik dan anorganik kepada seluruh kelurahan di kecamatan di Pulau Gadung. Dia pun menilai bantuan dari Antam tersebut juga mendukung pelaksanaan instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang menitik beratkan penyelesaian persoalan sampah dari sumbernya melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebanyak 140 tempat sampah pilah organik berkapasitas 120 liter yang disalurkan Antam itu telah dilengkapi barcode sehingga proses pencatatan dapat dilakukan secara digital melalui sistem bank sampah pintar. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan nama Kemilo dipilih karena hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang dikaitkan dengan tabungan emas atau logam mulia.
Kedepan pemerintah Kota Jakarta Timur dan Antam berharap Bank Sampah Pintar Kemilau dapat menjadi percontohan pengolahan sampah berbasis masyarakat yang dapat memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pamjaya menggelar kehitanan massal. Kegiatan sosial yang juga diikuti 2.000 anak dari berbagai wilayah di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pamjaya menggelar hitanan massal sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Sebanyak 2.000 anak dari 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti kegiatan sosial yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Selain mendapatkan layanan hitanan gratis, para peserta juga menerima paket perlengkapan dan bantuan sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak dan keluarga mereka. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, melalui kegiatan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pamjaya berharap dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam memperingati Hari Jadi Kota Jakarta. Tak hanya itu, dalam rangka menyambut 5 abad Kota Jakarta pada tahun 2027, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan penyelenggaraan hitanan massal dengan melibatkan 5.000 anak. Acara hitanan massal ini sebenarnya targetnya adalah 2.000, tetapi laporan terakhir jumlahnya menjadi 2.445, sehingga dengan demikian ini memecahkan rekor hitanan massal yang diadakan dalam satu periode waktu. Saya secara khusus memberikan apresiasi kerjasama antara Pamjaya dengan PKK Provinsi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan kegiatan yang baik ini akan kami lanjutkan di tahun depan. Karena dari saya berdiskusi dengan masyarakat yang anak-anaknya hari ini ikut dalam hitanan massal, mereka menyambut sangat baik. Maka untuk itu tadi saya sudah memutuskan bersama dengan Bapak Wakil Gubernur untuk menyambut 5 abad tahun depan hitanan massal di DKI Jakarta. Saya minta kepada Pamjaya untuk menyiapkan 5.000 anak. Tentunya nggak gampang, bukan nggak mau, tapi untuk bisa hitanan massal 5.000 itu nggak gampang. Tapi saya minta untuk dipersiapkan dari sekarang. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia mendorong negara anggota D8 untuk menjadi kekuatan baru terhadap ekonomi halal global melalui Panggung Halal Expo Indonesia 2026. Langkah ini didorong untuk menjawab tantangan ekonomi global serta memberi pengaruh eksistensi negara anggota D8 terhadap produk ekonomi halal yang mendunia. Wakil Menteri Luar Negeri mengungkapkan kegiatan Expo ini menjadi bagian dari acara Summit D8 selama 5 hari di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Terlebih Indonesia mengemban tugas sebagai ketua D8 pada tahun ini. Anies menyebut industri halal bagian dari fokus utama pemerintah Indonesia dalam D8 serta mengusung isu generasi muda sekaligus penanggulangan bencana alam. Tahun ini Indonesia menyasar kepada industri halal dan sistem ekonomi halal secara global. Pernyataan ini disampaikan Anies usai memberikan keterangan pers pada Rabu pagi di Jakarta. Adapun hingga saat ini tanggal pasti pelaksanaan pertemuan D8 di Indonesia pada tahun ini belum dapat dipastikan. Setelah dipastikan, tertunda pada April lalu. Untuk era keketuaan Indonesia, memang fokus utamanya salah satunya adalah halal industri ini, halal ekonomi sistem ini. Ini insya Allah akan menjadi salah satu prioritasnya. Prioritas yang lainnya adalah isu tentang generasi muda, rangkaian kerjasama negara di ini. Juga ada prioritas yang berhubungan dengan isu disaster, isu bencana alam, kerjasama di kalangan negara-negara ini. Dan alhamdulillah sekarang kerjasama di 8 negara ini sekarang jauh lebih kuat daripada tahun. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan menegaskan, negara anggota D8 dapat membawa momentum baru dan menggalang kekuatan baru terhadap eksistensi produk halal di dunia. Menurutnya, melalui Expo ini Indonesia menggalang penuh kekuatan ekonomi halal negara-negara dari anggota D8. Saya menyampaikan tadi bahwa yuk kita galang sebuah kekuatan, kebersamaan,
tentang logo, tentang standar, bagaimana kita memperlakukan halal bukan lagi sebuah fungsi agama semata, tapi halal sekarang fungsi ekonomi. Halal adalah simbol health, simbol of clean, healthy food, dan seterusnya. Tadi saya sampaikan. Jadi halal sekarang harus bertransformasi. Bagaimana pesan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto, transformasi arti halal menjadi milik semua, menjadi prosperity of life, menjadi simbol of transparansi, traceability, dan trustability. Kalau halal sudah sampai tingkatan seperti itu, maka halal punya kontribusi yang sangat positif untuk pertumbuhan di dalam negeri 8% ini. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pendidikan tinggi berperan penting dalam melahirkan lulusan yang berintegritas, berkompeten, dan juga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kualitas lulusan menjadi modal penting dalam mendukung kemajuan hukum dan juga pembangunan bangsa. Bertempat di Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur, digelar Yudisium Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia semester genap tahun akademik 2025-2026. Sebanyak 93 lulusan S1, 58 lulusan S2, dan 24 lulusan S3 dinyatakan lulus. Ditemui awak media usai acara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Thomson Situmeang mengatakan, integritas menjadi fondasi utama dalam membentuk lulusan yang siap menghadapi perkembangan hukum, didukung tenaga pengajar yang didominasi praktisi profesional. Ia berharap para lulusan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, negara, dan dunia melalui pengabdian serta penerapan ilmu hukum yang bertanggung jawab. Yang ini berkolaborasi bukan hanya S1 tapi S1, S2, S3 sekarang di fakultas, kita berkolaborasi untuk harapan bahwa lulusan fakultas hukum itu jadi satu kesatuan ilmunya S1, S2, S3. Ya. Terkait integritas memang itu menjadi concern kita, dosen-dosen, pimpinan, ya, dan kebijakan dari juga yang selalu diawasi dari Senat itu, bahwa penerapan integritas itu sangat penting, ya, supaya kenapa? Ketika kita nanti lulus, ya diharapkan bahwa lulusan UKI itu lulusan yang memang memiliki integritas di bidang hukum. Jadi apa yang diucapkan itu yang dilakukan, apa yang dilakukan itu yang diucapkan, supaya memang apa yang didapatkan di kampus itu bisa bermanfaat di pengembangan hukum di Indonesia. Melalui sinergi antara perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan lulusan, diharapkan terus tumbuh generasi sarjana hukum yang mampu menjaga kapasitas hukum, memperkuat rasa keadilan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses warga Desa Lanona Kabupaten Morowali kini semakin mudah setelah pembangunan jembatan beton rampung dilaksanakan. Kehadiran infrastruktur ini juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jembatan beton yang dibangun di Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali kini resmi digunakan oleh masyarakat. Dengan rampungnya pembangunan jembatan beton, kendaraan roda 2 maupun roda 4 kini dapat melintas dengan lebih aman. Keberadaan jembatan ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas warga, menekan biaya transportasi hasil perkebunan, serta memperlancar distribusi komoditas pertanian. Dalam keterangannya, Komandan Kodim 1311 Morowali Letkol Infanteri Baja Sirait menyampaikan, jembatan tersebut bukan hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penghubung harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Selain meningkatkan konektivitas wilayah, jembatan beton ini juga dicat dengan warna merah putih sebagai lambang persatuan, serta semangat kebangsaan dalam membangun daerah hingga ke pelosok. Masyarakat dan pemerintah Desa Lanona menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan ini dan menyampaikan apresiasi atas hadirnya infrastruktur yang mempermudah akses menuju perkebunan, sekolah, serta mendukung peningkatan perekonomian warga. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Aramco yang juga dibangun oleh Kodim 1418 Mamuju kini resmi rampung dan siap digunakan oleh masyarakat. Infrastruktur ini menjadi akses penting untuk mendukung mobilitas warga serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamuju.
Jembatan Aramco yang membentang di atas Sungai Limbeng, Desa Katandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, kini telah rampung dibangun dan resmi siap digunakan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan oleh personel Kodem 1418 Mamuju sebagai bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah. Keberadaan jembatan Amarco diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tapalang dan wilayah sekitarnya. Masyarakat setempat menyambut baik dan mengapresiasi rampungnya pembangunan jembatan Aramco. Mereka berharap keberadaannya dapat mempermudah aktivitas sehari-hari, meningkatkan perekonomian serta membuka akses yang lebih baik bagi wilayah desa Takandeng dan sekitarnya. Mewakili masyarakat, banyak berterima kasih kepada Bapak Presiden yang mana sudah memberikan bantuan berupa jembatan. Sehingga kami, masyarakat, khususnya petani dan anak sekolah, sangat berguna dan bermanfaat sekali. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia malam kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.